semua, Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Sekda. Kemarin kita bersama-sama di Tanah Toraja dalam sidang raya gereja-gereja Katolik Protestan. Yang saya hormati para guru besar, teman-teman semua, dan yang saya hormati para pejabat sipil militer yang hadir, yang saya hormati staf khusus Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang saya hormati para dosen, Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang juga mungkin ikut melalui Zoom pada kesempatan ini. Mohon izin, saya tidak akan membaca sambutan yang dibuatkan. Izinkan saya berbicara dari hati ke hati, dari Dies Natalis yang ke-59, alma mater yang pernah melahirkan saya. Terus terang saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi Menteri Agama. Kemarin waktu dipanggil, baru saja saya tiba dari Mesir. Ya, lagi saya buka puasa ya, hari Kamis. Tiba-tiba ada telepon, Pak Nasar, Pak Mayor Teddy ini. Pak Mayor Teddy, Pak Nasar diundang Pak Prabowo. Jadi saya langsung tanya, acara apa Mas? Kan biasanya kalau menteri yang undang saya itu baca doa gitu kan. Imam besar Masjid Istiqlal. Ya. Terus di mana tempatnya? Di Kertanegara. Kertanegara itu kan saya tahu karena dulu kami ngantor di situ ya. 3 tahun bersama Pak Dr. Ismail Cawidu ya. Pak Prabowo itu Ketua Dewan Pertimbangan penerima beasiswa Supersemar KM APBS. Waktu itu masih mantunya Pak Harto ya. Dan kami bersama teman-teman memang tinggalnya di rumah beliau juga. Dan saya juga pribadi ya, waktu ke Kanada dan ke Amerika itu sepenuhnya beasiswa dari beliau. Ketika saya datang, semua sudah datang, calon-calon menteri yang senior tuh. Terus Pak Nasar sudah datang, Pak. Nah, saya dipersilakan pertama. Loh, kok kenapa saya? Ya udah, dan itu hampir 1 jam diskusi dengan beliau tentang apa yang kita akan lakukan nanti di masa depan. Ya, lalu kami mohon Pak Nasar berkenan membantu kami di kabinet. Padahal saya pikir kabinet sudah tersusun, karena kalau waktu saya di Mesir itu, kami 2 minggu di Saudi Arabia ya, dan di Mesir sudah ada nama-nama yang sudah disebutkan di media kan waktu itu. Saya pikir sudah selesai semuanya. Nah, diminta menjadi membantu beliau di Kementerian Agama. Ya, jadi saya juga mengatakan bahwa Pak, saya sadar saya bukan orang yang terbaik untuk membantu Bapak di Kementerian Agama. Banyak orang mungkin lebih hebat, lebih ahli, ya, lebih tepat, ya. Jadi beliau, insya Allah kami memilih Pak Nasar kalau bersedia. Saya bilang, sebagai warga negara Pak yang baik, apalagi Bapak yang pernah menyekolahkan saya di luar negeri, masa saya mengecewakan? Terus saya pikir tadinya Pak Nasar nggak mau
karena sudah 2 kali dicalonkan jadi wapres. Periode keduanya Pak Jokowi dan periodenya Ibu Mega itu juga nawarin saya ya. Udahlah, saya bilang begini aja Pak, insya Allah kami siap membantu Bapak, tapi sebatas kemampuan saya. Sampai diskusi-diskusi itu hampir satu jam. Calon-calon menteri yang lain itu cuma 5 menit gitu ya. Ya. Dia tanyakan obsesinya apa nanti Pak. Salah satu selling point atau barang dagangan yang belum banyak dipromosikan ke luar negeri, kita hanya promosikan sawit, ya, baterai, mineral, minyak, dan macam-macam produk-produk bumi alam kita ini. Tapi satu hal yang belum pernah atau belum banyak dipromosikan adalah moderasi beragama kita. Seluruh negeri yang paling plural itu adalah Indonesia, tetapi yang paling stable, yang paling stabil adalah Indonesia. Perekonomian kita, ya, inflasinya ya pada waktu itu ya 2%, sedangkan pertumbuhannya itu lewat 5%, dan kita targetkan ya nanti tahun akan datang ini bisa mencapai 6 kalau negara ini diurus dengan baik. Nah, tidak ada negara Islam atau tidak ada negara mayoritas Muslim yang seperti Indonesia, Pak Prabowo. Saya diskusi, kita lihat pertama indikatornya geopolitik dan geointelektual kita ini sangat mendukung. Iya, kita berada di posisi silang, kemudian juga kita berada dalam suasana yang paling tenang, jauh dari pusat konflik yang namanya Israel. Ya, kemudian juga saya baru pulang dari Mesir, inflasinya Mesir itu 6%, pertumbuhannya hampir 0. Ya, bahkan Turki itu inflasinya 93, tinggi sekali, pertumbuhannya sangat rendah. Nah, jadi kita mungkin salah satu poin yang perlu kita kembangkan di masa depan itu adalah bagaimana mengalihkan pusat peradaban dunia Islam itu dari Timur Tengah ke Asia Tenggara, dalam kurung Indonesia. Wah, setuju sekali Pak. Ya, memenuhi persyaratan semua.